Soal yang beginian pasti nggak boleh dianggap hanya lucu-lucuan atau sekedar nyinyiran ya, karena sebagai putra mahkota, ya ini pemimpin masa depan Kasunanan, dan jelas ya juga bagian dari anak muda Indonesia yang kini tengah resah. Pasti ketika dia viral, maka orang berupaya untuk melihat impact-nya atau efeknya pada kekuasaan hari ini, terutama pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Kan apapun satu gejala kebudayaan itu, dia bisa menimbulkan positif atau negatif impression, bisa menimbulkan kesan positif atau kesan negatif. Jelas ini adalah kesan negatif tuh, dan negativity di dalam politik itu artinya ada kemerosotan legitimasi, atau sebetulnya ada delegitimasi pada pemerintahan Presiden Prabowo. Dan ini yang selalu saya terangkan, bahwa ada endapan kegelisahan, endapan kemarahan, endapan bahkan satu sikap yang sudah final bahwa Jokowi yang mesti diadili. Dan karena itu kita mau cicil sebetulnya reaksi-reaksi kebudayaan ini, supaya Presiden Prabowo mengerti bahwa rakyat menghendaki sesuatu untuk dibersihkan. Itu dasarnya kan. Apalagi kalau udah sampai pada tingkat menyesal bergabung dengan Republik, itu artinya ada semacam peradaban batin di keraton itu yang merasa, kok kita nggak hidup seperti Republik ya. Padahal ini keraton Jawa, keraton Surakarta bahkan mengevaluasi Republik ini dan menemukan bahwa kok kita tidak hidup seperti Republik, sehingga kalimat itu muncul, menyesal bergabung dengan Republik. Sebetulnya itu ada psikologi terbalik, itu kecintaan untuk menghidupi bangsa ini dengan sistem Republik. Kan itu dasarnya kan nggak mungkin ada semacam ide lagi untuk mengembalikan Indonesia pada sistem kerajaan. Hal yang pernah diperdebatkan ketika menyusun konstitusi kita di Dewan Konstituan di awal kemerdekaan. Ketika ditanyakan siapa yang menginginkan jadi Indonesia jadi kembali pada sistem kerajaan atau kesultanan, banyak yang angkat tangan. Siapa yang menginginkan Indonesia disusun berdasarkan prinsip-prinsip negara Islam, banyak yang angkat tangan. Tetapi kemudian karena kemampuan diplomasi Bung Hatta, saya kira pada waktu itu menerangkan bahwa sebaiknya kita memilih Republik, sebaiknya kita memilih kedaulatan rakyat, supaya ada urusan yang dimengerti bersama-sama, itu res publica. Res artinya urusan, ting hal-hal, publica artinya soal publik. Nah sekarang Keraton Surakarta menilai bahwa tidak ada lagi yang disebut urusan publik, itu yang ada urusan kelompok, urusan grup, urusan bagi-bagi tambang, urusan merampas hak tanah, urusan menanam pagar laut, urusan menjarah minyak ekstraktif industri, urusan menumpuk kekayaan lewat korupsi, Pertamina segala macam. Kan beliau itu, sang raja itu menuturkan itu dengan data yang konkret. Dan kita mesti pahami bahwa kemampuan anak-anak muda ini, termasuk putra mahkota ini atau raja ini yang Surakarta ini, yang melihat dengan tajam keadaan yang